untukmu Tuhan, seperti emas kemenyan dan bur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Bersama paduan suara surga ku bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih
Shalom, selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik terkasih. Selamat sore semuanya. Apakah semua aktivis sudah hadir di dalam ruangan ini? Ketika masuk ruangan ini saya merasakan sesuatu yang berbeda ya Bapak Ibu. Sudah mulai merasakan Natal, kasih Tuhan melingkupi kita semua ya. Di tengah-tengah cuaca yang pagi hujan, siang panas, tapi kita mempunyai semangat yang luar biasa ya. Mari Bapak Ibu, mungkin sebentar lagi kita akan memulai ibadah. Tolong mengambil tempat. Adik-adik sekolah minggu adakah di sini? Saya belum melihat anak-anak sekolah minggu ya. Anak-anak remaja dan pemuda belum juga ya. Oh, adik-adik sekolah minggu di sana. Hai. Wah, sukacita ya bisa hadir di tempat ini. Baik Bapak Ibu, ketinggian ya. Masih kelihatan saya? Masih kelihatan ya? Baik Bapak Ibu, selamat datang dan selamat beribadah dalam perayaan Natal aktivis GKI Harapan Indah. Karena masih ada jemaat dari GKI Agus Salim ya, saya jadi ucapkan selamat datang dan selamat beribadah dalam Natal aktivis GKI Harapan Indah. Puji syukur kita semua boleh berada di tempat ini semata-mata hanya karena kasih Tuhan dan kemurahan Tuhan saja. Saya mau menyapa dulu anak-anak sekolah minggu tadi di sana ya. Sudah berapa banyak adik-adik? Hai adik-adik, gimana kabarnya? Amin, puji Tuhan. Adik-adik, kakak-kakak remaja pemuda, sebelah mana nih kakak-kakak remaja pemuda? Halo semuanya. Apa kabar? Amin. Dari komisi dewasa, yang dari komisi dewasa adakah? Oh paling belakang Pak Purba ya. Oke. Dari komisi Kairos? Oke Ibu, selamat datang, selamat beribadah. Dari komisi wanita? Ya, selamat datang, selamat beribadah. Juga para hamba Tuhan yang saya lihat di sini, Pendeta Hendy, juga para penatua GKI Harapan Indah. Dari Agus Salim, apa kabar? Bagaimana perjalanannya? Sama ya, saya juga. Pendeta Emeritus Haryanto dan juga oh iya Pak, maaf ya di belakang Pak ya. Iya. Dan para hamba Tuhan yang lain di GKI Harapan Indah. Walaupun macet tapi kita tetap penuh sukacita ya. Ya, yes. Tema Natal aktivis pada sore hari ini mungkin bisa ditampilkan, kita baca bersama-sama sehingga kita mempunyai semangat yang sama. Tema Natal aktivis GKI Harapan Indah pada sore hari ini. Mari Bapak Ibu kita baca bersama-sama sehingga kita mempunyai semangat yang sama. 1, 2, 3. Empower by love. Diberdayakan oleh kasih. Tema ini dipilih untuk mengingatkan para aktivis gereja tentang kekuatan kasih dalam menjalankan pelayanan. Kasih Tuhanlah yang melimpah menjadi sumber kekuatan dan inspirasi dalam setiap tindakan pelayanan. Baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi nanti saya mengambil bagian Bu Heni kalau tentang tema ini ya. Jadi nanti firman Tuhan akan dilayangkan oleh Pendeta Heni Herlina dan ada beberapa pengisi juga dari GKI Agus Salim yaitu paduan suara
wilayah 7 yang baju hijau Bapak Ibu di sebelah sana. Kami mempunyai 7 wilayah dan inilah wilayah 7, wilayah termuda di GKI Agus Salim. Mereka yang akan mengisi paduan suara dan juga ada persembahan tarian sukacita, drama singkat dari kaum ibu GKI Agus Salim. Ya, semangat kita semua. Mari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengangkat pujian dengan penuh sukacita. Kita masuk gerbangnya. Tapi saya masih melihat wajah-wajah yang mungkin tadi kena macet atau cuaca yang berubah-ubah membuat Bapak Ibu semua masih bernyanyi tepuk tangan, tapi wajahnya masih tetap wajah yang belum melebar. Jadi Bapak Ibu mari kita menyanyikan satu kali lagi pujian sambil melihat kanan kiri, menyapa dengan memberikan senyumannya Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, mari kita bernyanyi lagi. Masuk di gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Bapak Ibu, sebelum masuk doa pembukaan, saya ingin Bapak Ibu menyapa samping kiri kanan, memberikan salaman dan senyum yang indah untuk samping kiri kanan saja. Ya. Iya, betul. Semua penuh sukacita ya. Iya. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Mari kita buka ibadah kita dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas segala berkat dan penyertaan-Mu yang Engkau berikan sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini untuk beribadah bersama. Saat ini Bapa, kami mau memulai ibadah kami. Kami mohon kasih dan penyertaan-Mu untuk hadir di tengah-tengah kami, mulai dari awal ibadah ini sampai pada akhirnya. Sertailah dan pimpinlah kami, agar hati kami tertuju kepadamu. Bukalah hati kami agar dapat menerima firman Tuhan dengan segenap hati. Dan biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat bagi kami dan banyak orang. Tuhan juga memberkati Pendeta Heni yang akan memberitakan firman-Mu pada saat ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu. Memasuki masa-masa Natal dan dimulai dengan masa Advent, kami menanti dan mengharapkan Tuhan datang kembali. Oleh karena itu kami selalu meminta pertolongan Tuhan dan tuntunan Tuhan dalam hidup kami agar kami tidak bercela. Hati
kita masuk dalam pelayanan firman, kita akan bersama-sama mendengarkan persembahan pujian dari wilayah 7 GKI Agusari.
Terima kasih persembahan pujian dari wilayah 7. Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam pelayanan firman. Sebelumnya kita akan mengangkat pujian, menyiapkan hati kita dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Aku mengasihi Engkau, Yesus. Kita berdoa. Apa yang kami nyatakan dalam pujian yang baru saja kami naikkan kepadamu Tuhan adalah isi hati kami. Sungguh kami mengasihi Engkau. Karena kami percaya kasih-Mu yang begitu besar telah Engkau berikan kepada kami sehingga kami beroleh anugerah. Kami dipakai oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan untuk melayani. Dan kami menguatkan kehidupan iman percaya kami Tuhan dalam panggilan ini dengan firman-Mu yang kami yakini akan menolong kami, membuat kami lebih lagi menghayati apa arti panggilan yang Tuhan berikan kepada setiap kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang Tuhan telah panggil. Sehingga biarlah pelayanan yang kami lakukan sungguh berdasar kepada kasih Allah yang luar biasa itu. Firman-Mu yang akan kami renungkan, memampukan kami untuk lebih lagi menghayati apa yang Tuhan nyatakan kepada kami dan apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan. Dan biarlah dalam penghayatan itu dapat sungguh kami nyatakan dalam pelayanan kami kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Selamat sore, atau sudah malam? Oh, masih sore. Selamat sore Bapak Ibu Saudara. Ya sebenarnya saya deg-degan loh.
Karena ini pertama kali, dan mungkin yang deg-degan bukan hanya saya, tapi juga teman-teman dari Agus Salim juga semuanya deg-degan. Karena ini pertama kali kami melayani full untuk pelayanan keluar ya, dan dilakukan bersama-sama. Jadi deg-degannya rame-rame ya. Tapi kami bersyukur untuk kepercayaan pelayanan yang telah diberikan kepada kami, dan biarlah apa yang kita lakukan ini juga membangun semangat kita untuk melayani bersama dalam lingkup kehidupan gereja di gereja kita masing-masing. Ya, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Yohanes 3 ayat 16. Saya mau mengajak kita semua membaca Yohanes 3 ayat 16. Saya yakin ayat ini adalah ayat yang sangat populer untuk kita semua ya. Yohanes 3 ayat 16 yang kita akan renungkan bersama-sama pada saat ini. Mari kita membacanya secara bersama-sama, sudah tertera di layar ya. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya mau tanya lebih dulu nih. Siapa di sini ibu-ibu yang kalau bangun pagi jam 3 pagi, ada? Jam 3 pagi ada nggak? Nggak ada? Oh, ibu-ibu sekarang bangunnya siang ya? Ya, di jemaat kami ada ibu-ibu yang bangun jam 3 pagi. Ngapain jam 3 pagi? Masak. Ya. Kalau ibu-ibu kan pagi-pagi yang dipikirin makan, ya, sarapan. Nah, dia bangun pagi jam 3, dia masak sarapan untuk anak-anak dan suaminya. Untuk kemudian selain masak sarapan, dia juga memasak makanan untuk bekal. Anaknya 3 perempuan semua. Dan bawa berangkat sekolah dengan membawa bekal tersebut. Suaminya juga kerja dengan membawa bekal. Ya, sampai anaknya sudah menikah pun masih lakukan itu. Sampai saat ini. Itu seorang ibu ya. Lalu dia malamnya tidur jam 8 malam. Jadi kalau sudah jam 8 malam, dia ada kebaktian wilayah atau acara di gereja, maka dia sambil matanya sudah mengantuk. Karena jam 3 pagi dia sudah harus bangun. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, apakah di sini ada anak-anak remaja pemuda yang punya pacar? Pasti ada dong gitu ya. Suka antar jemput nggak sih sama pacarnya? Antar jemput nggak? Atau sekarang udah gampang lah, teleponin Gojek atau Gokar gitu ya? Iya, pernah ada di jemaat kami juga. Ini bukan jemaat HI jelas ya, jemaat kami juga. Dia rumah di Bekasi, kerja di Bekasi, pacarnya kerjanya di Cempaka Putih. Tiap pagi dia antar pacarnya ke Cempaka Putih, dia balik ke Bekasi, dan sorenya dia jemput lagi ke Cempaka Putih. Baru pulang ke Bekasi. Ya. Luar biasa ya. Ya. Lalu yang ketiga ini, ada bapak-bapak di sini, bapak-bapak yang kerjanya sampai jam 12 malam? Ada? Saya baru kemarin datangin seorang bapak, dia cerita, ya memang saya kerjanya begini Bu, pulang-pulang jam 11 tuh kadang-kadang masih kerja, masih harus ketemu customer. Lalu dia sampai rumah jam 1, ya untuk apa sih saya lakukan ini kalau nggak untuk anak istri. Ya Bapak Ibu Saudara, 3 peristiwa atau kejadian pengalaman dari banyak orang ini, 3 hal ini dilakukan dengan satu alasan. Demi apa? Cinta kasih, ya kan? Kalau tidak ada cinta kasih, tidak mungkin orang mau antar jemput, ya, dari Bekasi ke Cempaka Putih bolak-balik PP. Kalau nggak ada cinta kasih, nggak mungkin ibu-ibu mau bangun jam 3 pagi untuk masakin anak-anaknya dan suaminya, bawa bekal sekolah dan kerja. Kalau bukan karena cinta kasih mereka, nggak mungkin seorang bapak mau kerja jauh sampai malam, pulang ketemu anak istri sudah pada tidur. Kalau bukan karena cinta kasih. Itu kan kekuatan cinta. Yang mendorong orang melakukan apa saja, bahkan sampai hal-hal yang tidak masuk akal.
Demi cinta orang bisa mengorbankan apa saja. Demi cinta dia lakukan dan dia berikan semuanya. Ya, itulah kekuatan cinta kasih yang bisa mengubahkan kita, mengubahkan setiap orang dan mendorong orang melakukan apa saja demi orang yang dicintai. Bahkan di luar akal sehat. Nah, bukankah itu juga cinta kasih Allah yang begitu besar yang diberikannya kepada kita? Di dalam Yohanes 3 ayat 16 tadi mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu, ada yang pernah ngukur seberapa besar kasih Allah untuk kita? Seberapa besar? Ada ukurannya? Nggak ada yang bisa ngukur. Ya. Seberapa besar kasih Allah itu untuk kita? Seberapa dalam, seberapa luas, seberapa lebarnya? Tidak ada yang bisa mengukur karena memang tidak terukur. Tetapi kalau kita hanya mengatakan ya tidak terukur, tapi bayangan seperti apa? Untuk bisa memahami besarnya kasih Allah itu, pertama mari kita pahami siapa diri kita. Diri kita sebagai penerima kasih Allah ini. Siapa sih kita ini? Kalau kita melihat diri kita, maka pertanyaannya siapa diri kita sebagai penerima kasih Allah? Karena firman Tuhan mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kenapa sih Allah begitu mengasihi dunia ini? Kenapa Allah begitu mengasihi sehingga memberikan kasih-Nya yang begitu besar untuk kita? Apakah Allah mengasihi dunia ini karena dunia ini begitu indahnya? Apakah Allah mengasihi dunia ini karena begitu menyenangkannya dunia ini? Surga jauh lebih indah, bukan? Surga jauh lebih menyenangkan daripada dunia ini. Dan Tuhan bisa menciptakan 100 kali lipat indahnya dunia yang baru kalau Tuhan mau. Jadi apa hal yang membuat Tuhan mencintai dunia ini begitu besarnya? Kita. Karena kita. Siapa sih kita ini? Ya. Apakah kita sudah menyenangkan Tuhan? Apakah kita sangat baik kepada Tuhan? Apakah kita adalah orang-orang yang sangat pandai menyenangkan hati Tuhan? Apakah kita orang-orang yang unggul? Rasanya bukan itu ukuran kasih Tuhan. Agak berbeda memang. Ukuran kasih Tuhan dengan ukuran kasih kita, ya. Kadangkala kita mengasihi karena orang itu sudah baik pada kita. Kadangkala kita mengasihi karena dia mengasihi kita. Tadi saya baru ngobrol sama ibu-ibu. Ibu kalau apa yang dilakukan kalau mengatakan I love you pada seseorang? Bapak Ibu di sini atau yang anak muda, remaja, kalau mengatakan I love you, apa yang diharapkan dari kata-kata itu? Hah? Kalau saya katakan I love you, I love you more gitu ya. Tapi bagaimana kalau kita mengatakan I love you terus gak dibalas? Tadi ibu yang saya tanya bilang begini, iya suami saya kalau ngomong begini, I love you terus saya diem aja. Saya gak balas. Terus ngapain dong bapaknya? Oh dia ngomong terus sampai saya balas gitu kan. Jadi dia akan mengatakan I love you. Kalau gak dibalas I love you. Terus aja sampai saya balas gitu ya. Artinya ketika kita mengatakan I love you, aku mengasihi kamu, aku menyayangi kamu, kita punya harapan dong. Harapan bahwa apa yang kita katakan dibalas. Ya. Apa yang kita ungkapkan dibalas. Saya yakin Bapak Ibu kalau mengatakan I love you lalu tidak dibalas, hatinya jadi apa? Sedih, kecewa pasti. Ataupun ketika kita mengatakan I love you, aku mengasihi kamu, tapi balasannya aku tidak mengasihi kamu. Seperti cinta bertepuk sebelah tangan. Anak muda bagaimana? Aku sayang kamu. Terus, siapa kamu gitu ya? Atau, aku gak sayang sama kamu. Itu sudah memberikan
kekecewaan pastinya. Ada harapan tentunya ketika kasih itu diberikan. Dan ketika kita mengukur bahwa kita melakukan kasih itu karena dia mengasihi saya, karena dia baik pada saya, ini ukuran kita manusia. Karena kalau kita melihat kasih Allah yang besar ini dengan diri kita, siapa sih kita ini? Sehingga Tuhan yang mulia itu mau jauh-jauh datang kepada kita, menghampiri kita karena tahu kita ini gak akan pernah bisa mencapai kemuliaannya. Sebaik apapun kita, sehebat apapun kita tidak pernah bisa mencapai keselamatan itu sendirian. Karena siapa kita? Kita ini orang berdosa. Orang yang gak layak di hadapan Tuhan kok. Siapa sih kita ini? Kita orang yang tidak berdaya, orang yang lemah. Yang berkali-kali jatuh ke dalam dosa. Sekalipun kita sudah mengatakan, oh saya Tuhan sudah bertobat, saya mohon ampun Tuhan. Kita mengatakan itu dalam doa-doa kita tiap minggu kan. Ada pengakuan dosa. Tapi berkali-kali kita juga jatuh ke dalam dosa. Jadi kalau Tuhan mengasihi dunia ini karena kita orang yang baik, kita orang yang menyenangkan hatinya senantiasa, kita orang yang pandai, maka bukan itu ukuran kasih Tuhan bagi manusia. Dunia ini begitu rusaknya karena dosa. Kita ini orang berdosa, orang yang tidak layak untuk dikasihi Allah, tapi Allah tetap menghampiri kita, tetap datang bagi kita karena Dia mengasihi kita, dan ukuran kasihnya bukan karena apa yang kita perbuat, bukan apa yang sudah kita lakukan. Dia mengasihi kita karena kita adalah miliknya. Dia mengasihi kita yang sudah rusak, yang sudah hancur ini, sekalipun ukuran kasih kita berbeda. Kita kalau punya barang rusak kita apain? Diapain Bapak Ibu? Kalau ibu-ibu yang kreatif biasanya recycle ya. Kebanyakan sih nggak recycle ya, barang rusak simpan aja deh, siapa tahu nanti bisa diperbaiki. Maka gudangnya numpuk tuh dengan barang-barang rusak. Yang satu saat kita bongkar, udah deh dibuangin. Ya, kita punya barang rusak, kita jadikan sebagai sampah, udah dibuang. Ya. Mau diperbaiki, kayaknya udah nggak ada harapan, dibuang deh. Kalau kita melihat sesama kita, ketika kita tahu dia mah sudah nggak bisa diselamatkan lah, udah nggak bisa diperbaiki, kita apakan? Singkirkan. Ya. Itu pandangan kita manusia. Sementara Allah melihat kita, ini manusia ini sudah rusak, dosa merusak kita. Tapi Tuhan tidak membiarkan yang rusak itu. Allah mengasihi orang-orang yang hancur, yang penuh dengan dosa ini. Karena Allah tahu kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Makanya Dia datang bagi kita. Kita yang tidak layak dikasihi ini, Dia kasihi. Karena kita adalah miliknya, ciptaannya. Itulah yang patut kita syukuri. Bahwa sekalipun kondisi kita adalah orang-orang yang sebenarnya tidak layak dikasih, tapi Dia mau mengasihi kita, Dia mau datang untuk kita, menyelamatkan kita supaya apa? Supaya kita tidak binasa. Dia tidak membiarkan kita binasa. Karena yang Dia inginkan adalah keselamatan kita. Kita yang tidak pantas dikasih, malah dikasihinya. Itulah diri kita. Ya. Tapi Dia mengasihi diri kita seperti ini. Tapi bukan berarti kemudian ya sudah Tuhan mengasihi saya apa adanya saya kok. Sekalipun saya orang berdosa, saya orang yang cemar. Betul, Tuhan mengasihi kita apa adanya kita. Tapi Dia ingin kita menjadi orang-orang yang diselamatkan, bukan yang binasa. Artinya Dia tidak mau juga kita tetap berkubang di dalam dosa. Dia ingin kita sebagai penerima kasih Allah juga menyatakan kasih dan merasakan kasih itu. Dan memandang saudara kita sebagai orang-orang yang berharga untuk juga dikasihi. Itulah kekuatan cinta kasih. Itulah kekuatan cinta kasih yang bisa memberdayakan kita untuk bisa merasakan kasih dan membagi kasih itu kepada sesama. Dan kasih Allah adalah kasih
yang memberi. Makanya dia memberikan, mengurniakan, menganugerahkan anaknya yang tunggal. Agar setiap orang percaya kepadanya tidak binasa. Memberi. Dia memberi anaknya karena kasihnya. Saudara, orang bisa memberi tanpa kasih. Kita bisa lakukan itu kan? Bisa. Tapi kalau orang mengasihi, pasti akan memberi. Kita bisa memberi siapa saja, sekalipun kita tidak kenal. Setiap orang bisa memberi tanpa kasih, bisa. Kasih saja. Berikan saja. Tetapi kalau orang punya kasih yang besar, dia akan memberikan apa saja demi kasihnya itu. Karena itu kasih Allah yang telah diberikan kepada kita inilah yang mestinya kita hayati dan kita syukuri dengan sungguh-sungguh. Saya yakin Bapak Ibu di sini adalah orang-orang yang sangat mensyukuri kasih Allah itu. Karena Bapak Ibu telah bersedia untuk melayani sebagai aktivis. Ya. Bapak Ibu adalah orang-orang yang telah memberikan diri, waktu, tenaga. Tapi mari ketika kita memberikan itu semua, berikan dengan kasih. Sepenuh hati dengan kasih. Kalau kasih yang menjadi pendorongnya, itu berarti kita akan memberikan apa saja. Waktu, tenaga, pikiran, seluruh keberadaan kita kan. Sebagai wujud cinta kasih kita kepada Tuhan. Jadi pelayanan yang akan Bapak Ibu lakukan adalah pelayanan cinta kasih. Di dalam sebuah tim. Kita bekerja bersama-sama, melayani bersama-sama di gereja, melayani Tuhan, nggak pernah bisa sendirian. Ya, saya berada di sini juga tidak sendirian. Saya bersama dengan tim yang memberikan waktu, tenaga, ya, memberi diri sepenuhnya untuk melayani bersama. Dan itu berarti kalau melayani bersama, berarti banyak hal yang harus kita korbankan, bukan? Korban perasaan terutama, ya. Ketika kita merencanakan segala sesuatu, terkadang ini yang sering kali kejadian nih ya, Bapak Ibu. Saya nggak tahu jumlah anggota panitia Natal berapa orang di jemaat ini. Panitia Natal umum berapa orang? Ada yang hafal nggak? Berapa orang? 30? Anggota panitia Natal umum mana? Panitia Natal? Ada anggota panitia Natal? Gak berani ngaku. Ada. Oh, hanya satu bapak yang mengaku sebagai anggota panitia umum. Ada 2. Ada berapa orang Pak? Berapa tuh? 30. 30 orang? Ya. Dari 30 nama yang terpampang sebagai panitia Natal, berapa banyak yang benar-benar aktif hadir saat rapat panitia? Berapa banyak? 30-nya? 30-nya ya? Hebat kalau sampai 30-nya hadir. PMJ aja kadang-kadang gak sampai full ya Pak. Ya karena ada begitu banyak orang yang namanya saja masuk, tetapi ketika perencanaan, menyiapkan segala sesuatunya, rapatnya, bahkan mendekor, akhirnya yang datang cuma Pancasila juga kadang-kadang gak habis. Ya. Berapa banyak dari kita yang seperti itu? Artinya ketika kita sudah bersedia untuk melayani, mari berikan diri kita sepenuhnya dengan kasih. Ya. Ketika kita menyatakan, oh ya oke, saya mau melayani. Ada kalanya terkadang begini, di dalam proses kepemilian panitia ini, terkadang ada orang yang memang hanya dijerumuskan ya. Ada yang ngerasa dijerumusin? Ada kalanya pokoknya nama catat aja, tulis aja nama itu, dia aja. Tapi orang yang nggak tahu, saya mesti ngapain di kepanitiaan itu? Ya, ini yang sering kali terjadi di Agus Salim, bukan di sini. Ya, ya Bapak Ibu ya, ini wilayah 7 kemarin jadi panitia ya, pernah jadi panitia bulan keluarga kemarin ya. Ya. Pengalaman kita betapa banyak dari kita yang tidak menyadari sungguh ketika kita melayani, mari kita layani juga dengan kasih.
Kalau kasih itu yang menjadi pendorong dan dasar kita melayani, maka kita boleh menyadari sungguh bahwa untuk apa sih melayani saja sampai ribut masalah lemper sama lontong? Atau masalah seragam hijau atau merah? Ini kemarin nih mau seragam aja. Seragamnya apa nih warnanya? Ya antara hijau atau merah lah gitu ya. Tapi ada yang lain, udah Natalnya beda dong gitu ya. Jadi ya hal-hal sepele. Jangan dipersoalkan. Kalau kasih yang mendasari itu tidak jadi masalah. Kita bekerja tim bersama. Ketika kita bekerja bersama-sama, sadarilah Bapak Ibu banyak dari kita juga mungkin ketika memberikan pendapat. Atau ketika kita menyatakan ini yang lebih baik gitu ya. Berapa banyak dari kita yang merasa saya pendapatnya lebih baik daripada yang lain. Saya lebih benar daripada yang lain. Saudara, Dale Carnegie mengatakan begini. Kesuksesan itu 15% ditentukan oleh kemampuan teknis dan kecerdasan. Tetapi 85%-nya keberhasilan ditentukan dari kemampuan menjalin relasi dengan orang lain. Jadi sukses tidak hanya sebuah tim bukan karena kehebatan anggota-anggotanya. Tapi bagaimana relasi yang dibangun di dalamnya. Ya. Kepanitiaan Natal yang dibentuk baik dari komisi, aktivis semuanya, itu bisa berhasil, bisa berjalan dengan baik kalau ada relasi yang baik antar semuanya. Dan itu dieratkan oleh kasih. Itu yang mendorong kita bukan? Untuk hadir saat ini. Karena kita mengasihi Allah. Karena kita orang-orang yang telah merasakan cinta kasih Allah. Dan ketika cinta kasih itu dapat dibagikan, dapat dirasakan juga oleh yang lain, maka bukankah itu akan menolong, membuat kita dapat memberi diri dan orang lain juga akan memberikan dirinya dengan memberi yang terbaik. Saya mengajak kita menyaksikan sebuah drama, ya, drama yang disiapkan oleh beberapa ibu ini dan juga sebagian anggota Komisi Lansia Usia Indah, ya. Drama ini drama tanpa dialog. Jadi Bapak Ibu akan menikmati dan semoga dapat memahami makna dari drama yang akan kita saksikan bersama-sama ini.
Ku berserah kepada Allahku di darat pun di laut menderu tiap detik tak berhenti.
darat pun di laut menderu tiap detik tak berhenti. Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat. Bapa surgawi terus menjagaku. Ya saudara, ketika kasih kita miliki, maka membuat kita bisa merasakan kasih itu kepada orang sekalipun orang itu mungkin kita tidak kenali. Ya. Sekalipun kita tidak tahu pergumulan dia seperti apa, tapi kasih itu mendorong kita melakukan sesuatu untuk orang lain, untuk sesama kita. Ya. Jadi tadi apa yang ditampilkan oleh para ibu, saya berharap bahwa pesannya didapat, ya, bahwa bagaimana kita bisa menghayati, bagaimana setiap kita juga punya pergumulan masing-masing, tapi ketika kasih itu kita miliki, membuat kita bisa melakukan sesuatu, walaupun hal yang sederhana, ya, sederhana bagi orang lain, kita bisa. Dan saya yakin, ketika Bapak Ibu telah bersedia dengan sungguh-sungguh mau melayani Tuhan, ketika kita akan menyiapkan diri di masa raya Natal ini, kita akan bersama-sama merayakan Natal. Maka semua itu dapat kita dasari dengan kasih yang menguatkan dan menyatukan kita semua. Biarlah kasih itu yang mewarnai setiap hal gerak langkah kita, setiap hal yang kita lakukan bersama-sama. Karena kita menyadari Tuhan sudah mengasihi kita begitu besarnya. Maka mari kita juga menyiapkan diri sepenuhnya untuk dapat mensyukuri apa yang Tuhan nyatakan itu dengan melayani Dia lebih sungguh, lebih baik, lebih segalanya dibanding sebelumnya. Karena bukankah itu wujud pelayanan yang sesungguhnya. Mari kita berikan hati kita. Ketika kita mau dipakai Tuhan untuk melayani, biarlah kita dapat memberikan yang terbaik bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Karya yang boleh kita lakukan bersama, karena Tuhan mau memanggil kita, mau memilih kita, agar kita dapat benar-benar menjadi pelayan-pelayan yang sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Kita akan merenungkan bersama-sama dengan pujian yang akan disampaikan oleh song leader saat ini. Pakai aku Tuhan.
rasakan saat ku datang dan berdoa padanya. Yang ku dapatkan kasih darinya nyata dalam kehidupan ini. Sungguh aku merasa kau selalu ada denganku, dan sungguh ku merasa kasih sayang-Mu Tuhan. Dengan apa ku dapat balas semua kebaikan-Mu. Tak ada sesuatu yang dapat aku berikan sebagai persembahan yang berarti bagimu. Ku serahkan hidup ini, pakai aku Tuhan untuk melayani-Mu. Sungguh aku merasa Kau selalu ada denganku, dan sungguh ku merasa kasih sayang-Mu Tuhan. Dengan apa ku dapat balas semua kebaikan-Mu. Tak ada sesuatu yang dapat aku berikan sebagai persembahan yang berarti bagimu. Ku serahkan hidup ini, pakai aku Tuhan untuk melayani-Mu. Ku serahkan hidup ini, pakai aku Tuhan untuk melayani-Mu. Saat kita telah dipanggil untuk melayani dalam Natal ini, mari kita memberi diri dengan sepenuh hati untuk dipakai Tuhan sebagai tanda cinta kasih kita kepada Tuhan, dan itu berarti kita bersedia membagi cinta kasih kita kepada sama seperti cahaya lilin yang dapat menerangi. Karena kalau kita mencintai, berarti kita juga bersedia untuk menjadi lilin yang meleleh dan melebur dan menjadi terang bagi sesama. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world
kita akan menyanyikan pujian Malam Kudus. Syafaat kita dengan lilin yang tak menyala. Mari kita berdoa. Engkau telah memberikan cinta kasih-Mu bagi kami Tuhan. Dan sungguh kami bersyukur. Sebab kami sadari siapalah kami ini Tuhan. Orang-orang berdosa yang sesungguhnya tidak layak bagi Tuhan. Tapi Engkau mengasihi kami begitu besar. Engkau mau datang bagi kami. Menyelamatkan kami, sehingga kami tidak binasa. Biarlah kasih-Mu yang besar itu dapat sungguh kami syukuri. Sebab kami percaya Engkau datang membawa sukacita bagi kami. Sukacita yang mendatangkan keselamatan. Kiranya Engkau menolong kami Tuhan. Biarlah kami yang telah Engkau selamatkan ini juga boleh sungguh-sungguh merasakan syukur dan menyatakannya dengan hidup kami yang mau Tuhan pakai untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Menjadi pelayan-pelayan yang memberikan yang terbaik bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terlebih
pada Natal ini. Tuhan tolong kami, mampukan kami, agar segala aktivitas yang kami lakukan, setiap pelayanan yang kami berikan, yang terbaik untuk Tuhan, sebagai wujud kasih kami kepada Tuhan. Biarlah kami dapat hadir seperti lilin yang meleleh dan melebur ini, untuk dapat membagikan cahaya cinta kasih Tuhan bagi sesama. Kiranya Tuhanlah yang memampukan kami sekalian. Dan kiranya Tuhan setiap rangkaian, berbagai aktivitas, kegiatan yang disiapkan Natal di dalam setiap pelayanan yang ada di GKI Harapan Indah ini, boleh terlaksana dengan baik. Tuhan menolong setiap kami, saat kami boleh memberi diri, untuk dapat bekerja sama, bersatu hati, sehingga seluruh rangkaian, berbagai rangkaian perayaan Natal dapat terwujud. Dan kami percaya di dalamnya ada tangan kasih Tuhan yang menolong kami semua. Kiranya Tuhan yang memberikan kami cuaca yang mendukung, keamanan, sehingga setiap rangkaian kegiatan perayaan Natal dapat berjalan dengan baik, dan umat Tuhan boleh semakin menghayati arti kelahiran Kristus yang dengan cinta kasih yang besar yang Tuhan telah berikan bagi kami semua. Tuhan, kami mau berserah kepadamu untuk berbagai rangkaian kegiatan Natal di berbagai tempat. Di tengah-tengah bangsa ini, kiranya semuanya dapat berjalan dengan baik. Natal dilaksanakan dengan damai, dengan tentram. Dan kami boleh menghayati kehadiran Kristus bagi kami dunia ini. Sehingga kami pun boleh lebih lagi melayani Tuhan dengan sepenuh hati dan memberi diri yang terbaik bagi Tuhan. Kami hanya berserah kepadamu karena kami percaya Engkau mengasihi kami. Dan biarlah kami pun dapat menyatakan kasih yang sama bagi Tuhan dengan segenap hal yang dapat kami lakukan bersama-sama. Ini kami Tuhan, ini doa kami yang kami naikkan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang lahir bagi kami. Amin. Kita matikan lilin dan lampu boleh dinyalakan. Terima kasih Pendeta Heni Herlina yang sudah melayangkan firman Tuhan pada sore menjelang malam hari ini. Bapak Ibu, di depan kita sudah ada ibu-ibu yang cantik ini akan mempersembahkan tarian Natal, yaitu tarian Sukacita. Wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas.
and all of your kin. Good tidings for Christmas and a happy New Year. Good tidings to you wherever you are. Good tidings for Christmas and a happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a happy Merry Christmas. Iya, terima kasih ibu-ibu yang sudah menyiapkan tarian sukacita pada sore hari ini. Bapak Ibu, umat Tuhan, saatnya kita akan nyatakan ungkapan syukur kita melalui persembahan. Kita bersyukur bahwa Tuhan memanggil kita untuk melayaninya. Kita bersyukur bahwa kita semua dimampukan dan diperlengkapi dengan kasih-Nya, sehingga kita dapat melayani dengan sukacita. Kiranya yang terbaik dapat kita berikan bagi hormat dan kemuliaan namanya. Persembahan juga dapat diberikan melalui Bank BCA dengan nomor rekening, transfer ke nomor rekening 5210335899, berikan kode angka 25 di belakang jumlah yang ditransfer. Sebagai nas persembahan, menurut 1 Tawarik 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab darimulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Dari gunung, dari
Jemaat diundang untuk berdiri. Mari kita berdoa. Allah Sang Sumber Berkat, Engkau selalu hadir dan memelihara kami tiada henti. Saat ini kami telah mengumpulkan persembahan kami dengan penuh ungkapan syukur. Kiranya persembahan ini dapat berkenan di hadapan-Mu dan berguna bagi sesama. Dan ajarilah kami untuk dapat memberikan yang terbaik bagi-Mu. Di dalam nama Yesus Sang Putra Natal, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, para aktivis yang akan menyambut dan melayani pada ibadah-ibadah Natal nanti, baik di komisi-komisi maupun di ibadah umum, biarlah kita akan terus menghayati dan merasakan kasih Tuhan yang sungguh besar itu yang telah datang. Dan biarlah kita mau melayani dengan penuh sukacita dan terus menebarkan kasih itu bagi semua orang. Sehingga kita terus akan memancarkan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan memuji Tuhan, kasih Tuhanku lembut. Kasih besar
kita berdoa. Ya Bapa di dalam sorga, kasih-Mu yang besar yang telah Engkau curahkan kepada kami, memimpin dan menuntun kami untuk dapat menyatakan kasih yang sama, sebagaimana Engkau telah mengasihi kami. Dan biarlah kasih itu membuat kami dapat memberikan diri yang terbaik di dalam rangkaian kegiatan Natal yang kami sambut dan kami rayakan bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan, Engkau menguatkan kami, Engkau mampukan kami dengan kasih-Mu yang besar itu. Dan kami percaya sebagaimana janji berkat yang Kau berikan kepada setiap kami umat Tuhan, maka janji berkat itu juga yang akan menyertai kami senantiasa. Kini terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah yang telah memanggil saudara, memampukan untuk melayani dengan penuh kasih. Kiranya Yesus Sang Putra yang kita sambut kelahirannya, memampukan kita untuk bersatu hati dalam melayaninya. Kiranya Roh Kudus berkuasa dalam diri setiap kita untuk bersemangat dalam tugas pelayanan yang diberikan. Berkat Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara dalam melayani dengan gembira dan sukacita. Amin. Dipersilahkan duduk, kita akan masuk saat teduh. Saat teduh selesai, terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Ibadah ini boleh berlangsung dengan pertolongan dan kasih Tuhan. Saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan kata sambutan yang akan disampaikan oleh Pendeta Hendy. Dipersilahkan. Selamat malam saudara sekalian. Ya, saudara sekalian, di dalam kesempatan setiap tahun memang kita mengadakan Natal aktivis bertujuan untuk mempersiapkan hati maupun kehidupan rohani setiap aktivis di GKI Harapan Indah sebelum melakukan berbagai macam acara maupun kegiatan Natal, baik umum maupun juga di komisi-komisi di dalam Natal pada tahun ini. Dan setiap kita aktivis dari GKI Harapan Indah diisi terlebih dahulu dengan kebenaran firman Tuhan oleh pelayan firman dari luar GKI Harapan Indah, ya. Dan juga kita dilayani oleh penata layan ibadah dari jemaat dari luar GKI Harapan Indah. Dan tahun ini GKI Agus Salim Bekasi bersedia untuk melayani kami, dan itulah sebabnya melalui kesempatan ini saya mewakili segenap majelis dan jemaat GKI Harapan Indah mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan yang sudah diberikan baik kepada majelis jemaat GKI Agus Salim Bekasi. Berterima kasih juga untuk Pendeta Heni Herlina, namanya mirip nih, Pendeta Heni, Pendeta Hendy, ya.
yang telah menyampaikan pelayanan firman Tuhan di dalam Natal Aktivis hari ini. Terima kasih juga atas persembahan nyanyian pujian yang indah dari Paduan Suara Wilayah 7. Ya, ini personelnya banyak ya. Luar biasa ya. Terima kasih atas nyanyian yang indah yang sudah dilantunkan. Terima kasih juga atas persembahan drama maupun tarian dari ibu-ibu ya, GKI Agus Salim Bekasi. Terima kasih juga atas pemusik Kantoria ya, dan semua penata layan dari GKI Agus Salim Bekasi yang sudah terlibat di dalam melayani kami di dalam Natal Aktivis GKI HI malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap saudara. Ini merupakan suatu sukacita tersendiri karena yang melayani kami hari ini adalah sama-sama GKI yang berada di Bekasi. Dan kemudian jikalau sekiranya di dalam penyambutan kami terhadap saudara-saudara dari GKI Agus Salim Bekasi ada hal-hal yang tidak berkenan di hati, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih juga untuk setiap aktivis GKI Harapan Indah yang sudah hadir pada malam hari ini, baik yang melayani di kemajelisan, di komisi, di Pokja, tim, dan berbagai bidang pelayanan yang ada di GKI Harapan Indah ini. Dan kiranya setiap kita melalui malam ini, saudara sekalian, kita melakukan berbagai pelayanan di dalam berbagai acara dan kegiatan Natal tahun ini, karena diberdayakan oleh kasih kepada Allah yang begitu mengasihi kita manusia. Sebagai penutup, kasih pantun dah. Ya. Pohon Natal menjulang tinggi, sungguh indah berseri. Lampu-lampunya gemerlapan menarik hati. Kiranya di dalam segala pelayanan kita di Natal tahun ini, kita diberdayakan oleh kasih Tuhan dalam hati. Ya. Sekali lagi terima kasih saudara sekalian, selamat malam. Dari panitia, mohon maaf, ada mau menyampaikan sesuatu? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita nyanyi ini ya, Selamat Hari Natal ya, sambil saling bersalaman satu dengan yang lain. Ya, ya kita berdiri ya.